Sidang pra-peradilan terhadap Raffi Ahmad akhirnya tutup buku pasca ditolaknya permohonan Raffi oleh majelis hakim. Dan itu berarti keluarga dan tim kuasa hukum Raffi harus mulai melangkah lagi dari awal untuk mencari jalan keluar lain demi memperjuangkan nasib Raffi. Lalu apa yang membuat tim kuasa hukum Raffi tidak lantas menjadi pesimis pasca penolakan terhadap pra-peradilan Raffi kemarin? Benarkah tim kuasa hukum Raffi siap untuk tetap berjuang mati-matian demi membela hak-hak Raffi? Kembali ke pra-peradilan, soal yang jadi inti pertimbangan hakim kemarin adalah penangkapan dia nyatakan sah. Penangkapan dia nyatakan sah. Dengan alasan ada laporan polisi dan ada informasi dari masyarakat mengenai ada kegiatan pesta narkoba di tempat Raffi. Tetapi kami sebagai pemohon tidak pesimis dengan kekalahan ini. Karena apa? Cara menilai kekuatan alat bukti di pra-peradilan dan di peradilan pokok nanti jelas berbeda. Kan pada Raffi nanti bagian di peradilan pokok. Perkara ini masuk ke pengadilan karena sampai sekarang jaksa pun tetap masih P19. Tim kuasa hukum Raffi meyakini bahwa masih ada banyak jalan untuk membela Raffi. Sementara tim kuasa hukum BNN ternyata sudah menyiapkan langkah selanjutnya, terutama pasca menang dalam sidang pra-peradilan kemarin. Salah satu di antaranya adalah segera melengkapi berkas-berkas P19 agar secepatnya bisa menyerahkan semua berkas itu kepada kejaksaan untuk selanjutnya diproses menjadi P21. Raffi pasal 111, 112 ya itu berbeda pasalnya ya. Ancaman hukumannya juga berbeda 4 sampai 12 tahun. Jadi ini makanya saya katakan sekali lagi, Raffi itu harusnya berterima kasih untuk direhab. Kenapa? BNN dalam hal ini penyidik punya dua kewenangan. Bisa merehabilitasi, bisa juga menahan dalam pengertian menitipkan Raffi di rumah tahanan. Tapi kita ambil yang paling baik untuk memperbaiki, untuk supaya cepat Raffi ini bisa kembali pulih. Itu yang dilakukan, mestinya diapresiasi. Tapi ya sudah, kalau mereka melakukan perlawanan terus, nanti kita uji di pengadilan di pokok perkara. Saya pikir itu. Kita harapkan cepat, kan ini ada petunjuk P19 ya, P19 di sana, petunjuknya ada beberapa yang mesti dilengkapi. Itu yang lagi kita kerjakan sekarang, dan sesegera mungkin nanti sudah selesai, sudah terpenuhi. Kita akan kirim kembali berkasnya, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini nanti kejaksaan bisa terima, dinyatakan P21, ya kemudian nanti dilimpahkan ke pengadilan. Perdebatan tentang kasus Raffi Ahmad memang terus berjalan panas. Tapi dengan adanya putusan sidang pra-peradilan kemarin, banyak pihak pun menyampaikan keprihatinannya. Ya, saya turut prihatin ya, tapi saya tidak melihat bahwa ini adalah kekalahan buat Raffi, karena kemenangan itu bukan di pra-peradilan tapi pada persidangan. Dan sebenarnya kemenangan hakiki adalah ketika Raffi melewati masa-masa proses pendewasaan agar dia mentalnya lebih kuat. Toh semua manusia punya salah, semua manusia punya dosa, Tuhan Maha Pengampun. Dan setidaknya Raffi punya nilai positif di hadapan masyarakat. Artinya orang tidak tahu apa di dalamnya. Tapi artinya walaupun dia di penjara, walaupun dia kalah di pra-peradilan, orang tetap berpikir dia positif dan harus dibantu. Dan saya ucapkan selamat kepada BNN. Yang paling penting di sini oke deh. BNN bekerja secara profesional dalam pengujian fakta pra-peradilan, ternyata BNN itu lengkap. Tapi jangan sampai proses ini membuat BNN tidak bijaksana. Lalu bagaimana nada-nada kekecewaan yang datang dari para sahabat Raffi? Pertama adalah yang pasti sedih karena artinya nggak akan berhenti sampai di sini, berarti masih akan ada sidang berikutnya, akan lebih panjang lagi. Dan ya kasihan sama Raffinya gitu. Jadi ya gimana ya, jadi semakin rumit jadinya, karena yang pasti butuh waktu, proses, butuh
kesabaran. Kalau buat aku sih, aku nggak tahu ini adil apa enggak. Aku cuma bisa ngedukung Raffi supaya Raffi kuat, masalahnya cepat selesai, supaya cepat bisa kembali ke tengah-tengah kita lagi. Gitu. Kalau benar salahnya, adil enggaknya, atau bagaimana hukumnya, ya aku nggak ngerti. Raffi Ahmad udah kuanggap adik aku sendiri. Karena dalam dia menapak karir, jujur saja, dia sering bareng dengan saya. Baik sinetron layar lebar. Mendengar kasus dia kaitan dengan narkoba, aku seperti petir di siang bolong. Sahabat Raffi, aku ini abangnya. Aku udah bilang sama maminya, Raffi kau masih muda, jangan putus asa. Tetap semangat Raffi, aku yakin kau berkibar kembali. Meninggalkan putusan sidang pra-peradilan terhadap Raffi yang kini menuai kesedihan bagi pihak Raffi, kesedihan juga dirasakan finalis yang akhirnya harus pulang tadi malam di panggung X Factor Indonesia. Seperti apa kesedihan Illusia Girls yang akhirnya harus pulang meninggalkan 9 finalis X Factor lainnya? Tunggu kisahnya sesaat lagi, hanya di Intense. Ketika pihak Raffi dilanda kesedihan, panggung X Factor Indonesia tadi malam yang diwarnai oleh ketatnya persaingan 10 finalis juga akhirnya berujung pada kesedihan sang finalis yang harus pulang, yaitu Illusia Girls. Bagaimanakah saat-saat mendebarkan saat pengumuman gagalnya Illusia Girls maju ke babak selanjutnya?